Halo burung stand up, masih di sini bersama Linglung si beban keluarga. Beban keluarga kali ini mau merekomendasikan ke kalian film yang wajib kalian tonton. Tanpa banyak basi, langsung saja kita ngocok lagi dan mulai pengenceritaan. Yang pertama, Survival Island. Dirilis pada tahun 2005. Film ini mengisahkan tentang seseorang yang kaya raya yang bernama Jack. Dia pergi liburan menaiki kapal pesiar bersama Jenny, istrinya. Kapal mereka terbakar hingga Jenny terdampar di pulau tanpa penduduk bersama dengan pelayan kapalnya. Tidak lama datanglah Jack, suaminya. Namun Jenny membencinya. Suatu ketika, Jenny dan pelayan kapalnya si Manuk memulai pengenceritan. Manuk dan Jenny memulainya sambil ditonton Jack sambil mengocok lagi ya gengs ya. Pada akhirnya mereka Jack dan Manuk si pelayan kapal berantem hebat. Dan Jenny dijemput oleh seseorang dan meninggalkan mereka berdua. Yang kedua, Red Sparrow, dirilis pada tahun 2018. Film ini mengisahkan tentang mata-mata dari Rusia dan Amerika Serikat. Tapi kita berfokus pada kocok mengocok, yaitu seseorang wanita bernama Dom. Dia bekerja sebagai penari balet dan mempunyai kemampuan membaca pikiran seseorang yang ingin melakukan pengenceritan. Tiba saatnya Dom kakinya patah dan berpindah profesi sebagai mata-mata. Dom direkomendasikan sebagai mata-mata telanjang oleh pamannya. Dia dilatih merayu lawan jenis dari kalangan bawah, prajurit, hingga pejabat. Ketika dia sudah pro untuk melakukan pengenceritan, Dom mulai sadar dia dimanfaatkan oleh pamannya sendiri. Dia bertemu dengan mata-mata Amerika Serikat. Dom melakukan pengenceritan bersamanya. Pada akhirnya, pamannya yang bumerang dan harus mati di bandara Pondok Cabe tersebut. Yang ketiga, Amuse, dirilis pada tahun 2012. Film ini mengisahkan tentang kakek 70 tahun yang melakukan pengencrotan terhadap gadis SMA. Tapi di satu sisi film ini kita diberikan embel-embel seorang kakek yang menulis novel. Ya, tetap saja kita pasti berfokus pada hubungan kakek dan gadis SMA ini. Kakek ini penulis novel dan tinggal sendiri di rumahnya. Tidak lama gadis SMA datang untuk membantu membersihkan rumahnya. Kakek ini mempunyai anak murid yang tidak ada bakat sama sekali. Dia hanya punya bakat kocok mengocok. Kakek ini menulis novel hubungan antara gadis SMA dengan kakek 70 tahun. Namun, tidak jadi rilis novel itu. Karena anak muridnya melakukan pengenceritan kepada gadis SMA itu. Pada akhirnya, kakek ini sengaja membunuh anak muridnya agar terlihat kecelakaan mobil. Film yang keempat, Young Mother 4, dirilis pada tahun 2016. Film ini mengisahkan tentang seseorang anak yang tidak pernah lulus seleksi universitas tinggi dan ibu janda yang tinggal di pelosok pulau. Anak ini bernama Wuzun. Di sini dia mengintip ibunya sedang mandi telanjang. Dia selalu bermimpi untuk bisa melakukan pengenceritan terhadap ibunya. Namun, ibunya justru melakukannya dengan seorang nelayan. Ya, sudah lama tidak melakukan pengencrotan, siapa yang tahan? Di sini Wuzun selalu mengintip ketika ibu dan nelayan itu melakukan pengenceritan. Dan di sini pula Wuzun melakukan kocok mengocok. Tetapi pada akhirnya Wuzun mendapatkan sang pujaan hati. Dia melakukan pengenceritan terus-menerus. Pada akhirnya Wuzun mendapatkan keluarga yang bahagia dan dia harus pergi melakukan perjalanan untuk meneruskan sekolah tingginya. Yang kelima, Hollow Man, dirilis pada tahun 2002. Film ini mengisahkan seseorang penelitian atau kita sebut profesor.
Dia sengaja menghilangkan tubuhnya agar bisa menikmati pengeceritan kepada tetangga yang dia idam-idamkan. Tapi di satu sisi, tim penelitian profesor ini tidak terima. Siapa sih yang gak kepengen menghilang dan melakukan apapun tanpa diketahui? Tim penelitian ini melaporkan kepada Komite Amerika Serikat. Tetapi justru Kren atau ketua profesor ini mengurung di lab itu dan membunuh mereka semua. Tapi yang tersisa hanya mantannya dan pacar barunya. Sungguh sedih alur cerita film ini. Tapi buat kalian para pengeceritaan yang pasti seru film ini. Karena kalian bisa berimajinasi. Kalau-kalau kalian bisa menghilang. Sekian beban keluarga merekomendasikan kepada kalian para pengeceritaan film-film yang bergenre penuh dengan imajinasi. Kalau kalian mau lihat full, bisa scroll di channel ini. Semua di sana udah gue ulas sepadat mungkin. See you di next video, gengs. Bye.